Di wilayah barat daya Xinjiang, tepatnya di prefektur otonom Taskurgan Tajik, hidup sebuah komunitas etnis yang unik dan jarang dikenal luas, suku Tajik. Mereka bukan bagian dari mayoritas etnis Tajik di Asia Tengah yang berbahasa Persia, melainkan kelompok yang dikenal sebagai Tajik Pamir, dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang khas. Suku Tajik di China merupakan salah satu dari 56 kelompok etnis resmi yang diakui oleh pemerintah Tiongkok. Mereka menetap di dataran tinggi pegunungan Pamir, wilayah terpencil yang berbatasan langsung dengan Tajikistan, Afghanistan, dan Pakistan. Kondisi geografis yang ekstrim menjadikan komunitas ini relatif terisolasi dari dunia luar, namun sekaligus menjadikan mereka sebagai penjaga warisan budaya yang telah diwariskan turun-temurun selama ribuan tahun. Bahasa yang digunakan oleh suku Tajik di China adalah bahasa Sarikoli, yang termasuk dalam rumpun bahasa Iran Timur. Namun, bahasa ini tidak memiliki sistem tulisan resmi dan sebagian besar generasi muda kini juga menggunakan bahasa Mandarin dan Uighur sebagai bahasa kedua. Budaya Tajik di China kental dengan tradisi Islam, meskipun dengan praktik yang dipengaruhi oleh adat lokal. Mereka dikenal akan tarian dan musik rakyatnya, pakaian tradisional berhias bordir rumit, serta rumah-rumah batu yang kokoh menghadapi cuaca ekstrim. Festival-festival seperti Nowruz Tahun Baru Persia, masih dirayakan dengan meriah, mencerminkan ikatan budaya mereka dengan dunia Iran kuno. Meskipun jumlah mereka hanya sekitar 50.000 jiwa, suku Tajik di China memainkan peran penting dalam memperkaya keragaman etnis negara tersebut. Mereka adalah bukti hidup dari sejarah panjang interaksi antara Asia Tengah dan Timur, serta menjadi pengingat akan pentingnya pelestarian budaya minoritas di tengah arus globalisasi. Suku Tajik China menetap di kawasan dataran tinggi Pamir, yang dijuluki sebagai atap dunia, karena berada di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Kehidupan di lingkungan ekstrim ini membentuk karakter mereka yang tangguh dan mandiri. Udara tipis dan suhu yang bisa turun drastis menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sama seperti beberapa komunitas nomaden di Asia Tengah, sebagian masyarakat Tajik China masih mempertahankan tradisi berburu menggunakan elang. Burung pemangsa ini dilatih sejak kecil dan menjadi simbol keberanian serta kehormatan dalam budaya mereka. Dalam masyarakat Tajik, perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan komunitas. Mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam rumah tangga, tetapi juga turut serta dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Busana perempuan Tajik yang berwarna-warni dan berhias perak mencerminkan status dan keunikan budaya mereka. Pernikahan Tajik merupakan salah satu peristiwa sosial terbesar dan paling meriah. Rangkaian prosesi bisa berlangsung hingga beberapa hari, dengan ritual tradisional, tarian rakyat, dan pesta makanan. Salah satu tradisi uniknya adalah pengujian kesabaran calon pengantin pria, yang harus melalui tantangan simbolik sebelum diterima oleh keluarga pengantin wanita. Bahasa Sarikoli, yang digunakan oleh suku Tajik di China, merupakan bahasa lisan tanpa sistem tulisan resmi. Saat ini, bahasa ini tergolong terancam punah karena generasi muda semakin beralih ke bahasa Mandarin untuk pendidikan dan pekerjaan. Upaya pelestarian pun dilakukan oleh para peneliti dan komunitas lokal agar bahasa ini tetap hidup. Rumah-rumah Tajik dirancang untuk tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim. Dibangun dari batu dan tanah liat, rumah ini memiliki dinding tebal untuk menjaga suhu tetap hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Atapnya datar, sering dijadikan tempat menjemur hasil pertanian atau sebagai ruang santai keluarga. Meski tinggal di wilayah China, suku Tajik memiliki ikatan budaya dan sejarah yang kuat dengan komunitas Tajik di Tajikistan dan Afghanistan. Mereka adalah simbol hidup dari sejarah jalur sutra, yang sejak dulu menghubungkan timur dan barat tidak hanya melalui perdagangan, tetapi juga budaya dan manusia. Dalam beberapa komunitas Tajik, terutama di pedalaman Taskurgan, ada tradisi unik dan sedikit aneh, pengantin perempuan diwajibkan menangis saat hari pernikahan. Tangisan ini bukan karena kesedihan, melainkan dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan lambang kesetiaan. Semakin lama dan indah tangisan pengantin, semakin baik menurut adat. Masyarakat Tajik memiliki norma-norma kesopanan yang sangat spesifik. Salah satunya, dianggap sangat tidak sopan jika seseorang mengunyah permen karet di depan orang tua atau tetua. Dalam pandangan mereka,
Itu menyerupai perilaku hewan memamah biak dan tidak pantas dilakukan dalam pergaulan formal. Di beberapa rumah tradisional Tajik, kamu bisa menemukan cermin yang dipasang di atap bagian dalam rumah. Fungsi utamanya bukan untuk berdandan, melainkan untuk menerangi ruangan dengan memantulkan cahaya alami. Namun, masyarakat lokal juga percaya bahwa cermin tersebut bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan. Ada kepercayaan lokal bahwa menyapu rumah pada hari-hari tertentu, terutama saat tahun baru atau menjelang pernikahan, bisa menyapu keberuntungan keluar dari rumah. Karena itu, beberapa keluarga Tajik menunda membersihkan rumah secara ekstrim hingga hari-hari keberuntungan berlalu. Dalam budaya Tajik di China, arah tidur dipercaya punya pengaruh spiritual. Tidur dengan kaki menghadap barat dianggap pertanda kematian atau penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Maka dari itu, penempatan tempat tidur di rumah sangat diperhatikan. Setelah bayi lahir, ada masa tertentu, biasanya 40 hari, di mana bayi tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang luar. Mereka percaya bahwa pada masa ini, bayi masih rentan terhadap gangguan makhluk halus. Keluarga akan melindungi bayi dengan azimat dan doa-doa tradisional. Fakta-fakta ini mencerminkan betapa kayanya tradisi lokal yang kadang terdengar aneh di telinga orang luar, namun syarat makna dalam kacamata budaya mereka. Suku Tajik di China bukan hanya minoritas yang bertahan di dataran tinggi, tetapi juga penjaga keunikan warisan manusia yang terus hidup di balik pegunungan Pamir. Meskipun dipenuhi keunikan budaya dan tradisi yang memesona, kehidupan sehari-hari suku Tajik di China tidak lepas dari tantangan nyata yang mereka hadapi, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Mayoritas masyarakat Tajik tinggal di Taskurgan, sebuah daerah yang terletak lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut dan jauh dari pusat-pusat kota besar di Xinjiang. Akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pasar modern sangat terbatas. Banyak jalan yang hanya bisa dilalui saat cuaca baik, dan dalam musim dingin yang panjang, beberapa desa bisa benar-benar terisolasi selama berminggu-minggu. Sebagian besar suku Tajik menggantungkan hidup dari pertanian, peternakan, dan perdagangan kecil. Namun, dengan kondisi tanah yang keras dan musim tanam yang pendek, hasil pertanian seringkali tak mencukupi. Mereka juga kesulitan bersaing dalam ekonomi pasar modern, karena kurangnya pendidikan formal dan keterampilan industri. Bahasa Sarikoli, yang menjadi penanda identitas etnis mereka, semakin jarang digunakan oleh generasi muda. Dengan pendidikan yang didominasi oleh bahasa Mandarin dan tekanan integrasi budaya nasional, banyak anak Tajik yang tidak lagi fasih berbahasa ibu mereka. Hal ini mengancam kelangsungan budaya lisan yang selama ini menjadi satu-satunya cara pewarisan sejarah dan nilai tradisional. Walaupun pemerintah China telah membangun sekolah di wilayah-wilayah minoritas, banyak anak Tajik masih mengalami kesenjangan pendidikan. Bahasa pengantar di sekolah yang tidak sesuai dengan bahasa ibu, jarak tempuh yang jauh, serta keterbatasan ekonomi membuat angka putus sekolah masih tinggi, terutama di kalangan anak perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak laporan internasional yang menyoroti ketegangan antara pemerintah pusat China dan kelompok etnis minoritas di Xinjiang. Meski suku Tajik tidak mengalami sorotan setajam etnis Uighur, mereka tetap berada dalam sistem kontrol yang ketat, termasuk pembatasan terhadap praktik keagamaan dan adat istiadat tertentu. Namun di balik berbagai tantangan itu, masyarakat Tajik juga mulai beradaptasi. Generasi muda mulai merambah dunia digital, beberapa menjadi influencer budaya yang memperkenalkan adat Tajik ke media sosial. Pariwisata perlahan masuk ke Taskurgan, membuka peluang baru bagi penduduk lokal untuk menjual kerajinan tangan, menawarkan penginapan tradisional, atau menjadi pemandu wisata di jalur-jalur pegunungan yang eksotis. Suku Tajik di China adalah potret kehidupan minoritas yang berdiri di antara dua dunia, tradisi kuno yang kaya makna dan realita modern yang menuntut perubahan. Mereka menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan jati diri di tengah arus globalisasi dan kebijakan homogenisasi nasional. Namun, dengan semangat dan ketangguhan khas masyarakat pegunungan, mereka terus menjaga warisan leluhur sembari mencari jalan menuju masa depan yang lebih adil dan berdaya.